Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Edwina dengan NIM 1904-2002, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikus Saleh. Nah, sebelumnya saya membuat video ini untuk memenuhi nilai final mata kuliah saya. Nah, di sini saya sangat mengharap support dan dukungan dari teman-teman semuanya, yaitu dengan cara like, komen, dan share video ini. Oke, sebelumnya sekarang kita akan melihat sebuah video tentang perkembangan teknologi, dan di mana video ini ada sangkut pautnya dengan bahasan kita sekarang. Yuk, simak video ini. Zaman telah berubah dan zaman akan terus berevolusi setiap tahunnya. Kemajuan ilmu teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Teknologi akan terus berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi sangat berperan penting di kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Dengan terjadinya perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah beraktivitas dan mendorong masyarakat untuk berpikir lebih maju. Dulu, kita menggunakan hewan sebagai kendaraan. Sekarang, kita menggunakan mesin sebagai kendaraan. Namun, tidak semua perubahan yang terjadi selalu bersifat kemajuan. Munculnya media sosial dan alat-alat komunikasi yang serba efektif dan efisien dapat menghasilkan individu yang mementingkan dirinya sendiri, bahkan dapat memudarkan budaya-budaya yang digunakan sehari-hari. Teknologi sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah perekonomian. Teknologi digital yang kini semakin berkembang mau tidak mau memaksa manusia juga ikut berubah. Masyarakat tidak perlu lagi pergi ke bank untuk mengambil uang tunai. Uang telah berada di dalam genggaman. Kini, uang berubah menjadi uang digital. Dengan semua perubahan dan perkembangan yang terjadi, generasi muda sekarang ini memang harus mengimbangi kemajuan teknologi yang akan terus berkembang. Jangan sampai menjadi korban hal negatif dari teknologi. Kita sebagai generasi milenial harus mampu mengolah teknologi yang ada dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Nah, dari video tersebut kita bisa melihat perkembangan teknologi yang begitu canggih, sehingga membuat itu berpengaruh bagi sosial dan ekonomi. Tapi bukan hanya berpengaruh bagi sosial dan ekonomi, tetapi perkembangan teknologi juga sangat berpengaruh bagi sebuah perusahaan, sehingga persaingan di pasar global itu semakin ketat. Dengan demikian, para pengelola perusahaan atau manajer harus berpikir dengan keras bagaimana untuk memanfaatkan teknologi yang ada untuk suatu pengambilan keputusan atau sebagai kelangsungan hidup perusahaan. Oke, sekarang kita akan melihat sebuah video lagi, yaitu video ini tentang perusahaan harus memikirkan bagaimana untuk menghasilkan produk yang baik agar bisa bersaing di pasar modal dan perusahaan bisa menjaga kelangsungan hidupnya. Yuk kita lihat videonya. Besarnya tempat ni. Selamat datang. Cuk. Upin-upin, tu. Kau mau beli kain kat sini? Hah? Mestilah. Saya punya cita rasa tinggi. Sini punya kain plekat. Ada kualiti. Nombor 1. Kalau pakai ada sedap juga. Sangat lembut. Bila cuci, itu warna menteh. Wah, saya suka, saya suka. Wah, cantiknya.
Nah, dari video tersebut kita bisa melihat untuk menghasilkan produk yang berkualitas, otomatis perusahaan harus mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, dari video tersebut kita bisa melihat pelanggan itu suka dengan kain yang nyaman dipakai, warna yang menarik, motif yang unik, kan? Dan pastinya harga yang murah. Nah, oleh karena itu perusahaan tekstil harus mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan, yang pastinya dengan modal yang minimum tetapi dengan hasil yang maksimal. Kemudian perusahaan bukan hanya untuk menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi perusahaan yang tidak memperhitungkan biaya produksi dengan akurat. Nah, hal itulah yang membuat perusahaan tidak dapat bersaing dengan perusahaan lainnya di pasar global. Setelah saya mengambil mata kuliah akuntansi biaya ini, saya melihat ada satu bab yang membahas tentang hal serupa seperti kasus di atas. Nah, jika kita menerapkan pembahasan pada bab ini di suatu perusahaan, maka perusahaan kita akan tidak kalah saing dengan perusahaan lainnya. Nah, gimana? Penasaran bukan? Yuk simak terus video ini. Jadi, sekarang perusahaan itu sangat disarankan untuk menggunakan metode ABC, yaitu Activity Based Costing. Adalah suatu sistem akuntansi yang dapat menetapkan dan mengidentifikasi biaya pada aktivitas overhead sehingga dapat menetapkan biaya tersebut kepada produk. Pada sistem activity based costing ini memiliki suatu hubungan di antaranya aktivitas overhead, biaya dan produksi. Dan aktivitas based costing ini juga menghitung berdasarkan aktivitas mulai dari memproduksi hingga mendistribusikan barang tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah video. Video ini adalah video mulai dari memproduksi suatu barang hingga mendistribusikan barang tersebut. Yuk, kita kemon. Pas banget nih, Kak Lisa dan Kak Anton lagi buat kejunya. Di pabrik ini biasa memproduksi keju Gouda, yaitu keju dengan ramuan paprika, jintan, dan jamur truffle. Sama seperti pembuatan keju pada umumnya, susu harus dipanaskan dulu nih dengan suhu yang sesuai. Lanjut, kita pisahkan susu yang sudah menggumpal dengan airnya. Gumpalan susu yang berbentuk mirip bubur ini dibentuk menjadi padat menggunakan mesin. Biasanya sih butuh waktu sekitar 20 menit agar susu menjadi padat seperti ini. Lalu kita cetak di wadah bundar ini. Setelah setengah jam, keju yang dicetak harus dibuka dan dibalik supaya kepadatannya merata. Keju ini akan mengeras dalam wadah bundar setelah dicetak selama 1 jam. Oh iya, keju Gouda ini rasanya lebih manis karena selama proses pemanasan, kandungan asam laktatnya hilang. Nama Gouda diambil dari nama sebuah kota di Belanda. Bukan karena keju ini berasal dari Gouda ya, tapi karena zaman dulu keju jenis ini banyak dijual di kota Gouda. Sampai sekarang nama Gouda tetap digunakan untuk menyebut keju berbentuk lingkaran ini. Kalau pabrik ini sih lokasinya gak jauh dari kota Gouda, tepatnya di kota Bergambah. Lanjut, kita rendam di air larutan garam sesuai dengan jenis keju yang diinginkan. Ada yang didiamkan selama 1 minggu, 2 minggu, bahkan 3 minggu. Ukurannya juga beragam, 1 kilo, 30 kilo, sampai 60 kilogram. Katanya nih, semakin lama keju disimpan, rasanya semakin enak loh. Ada yang sudah pernah nyobain belum? Lanjut, kita bungkus keju. Ini nih yang khasnya. Keju Gouda dilapisi plastik mengandung lilin. Tujuannya untuk menjaga kualitas keju. Oles-oles, dan plastik akan mengering. Tandanya keju sudah siap dijual nih.
Aduh, jadi ngiler deh Unyil. Pabrik ini bisa menghasilkan 10.000 kg keju per minggu. Berdasarkan data yang Unyil baca, Belanda menjadi negara 5 besar penghasil keju terbesar di dunia loh. Paling enggak sekitar 800.000 ton keju dibuat per tahunnya. Mantap! Hampir setiap makan, orang Belanda menggunakan keju sebagai pelengkap. Saat sarapan, makan siang, atau makan malam selalu ada keju. Keju memang bisa dimakan dengan hidangan apapun, roti, mie, bahkan minuman juga loh. Rasanya yang unik dan kandungan vitamin yang ada pada keju membuat kudapan ini banyak disukai orang, termasuk di Indonesia. Dari video tersebut kita bisa melihat aktivitas-aktivitas mulai dari memproduksi hingga mendistribusikan suatu produk. Nah, di situ aktivitas tersebut perusahaan akan menghitung biaya sumber daya yang digunakan dalam aktivitas kegiatan tersebut. Kemudian, perusahaan dapat menetapkan biaya-biaya yang tertuju kepada produk yang sebenarnya dalam melakukan kegiatan produksi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang manfaat-manfaat dari ABC atau Activity Based Costing. Nah, yang pertama yaitu kita bisa menentukan aktivitas-aktivitas mana saja yang benar-benar penting dan diperlukan. Nah, di sini kita juga bisa menghilangkan aktivitas-aktivitas yang kurang bermanfaat atau memang tidak bermanfaat sama sekali. Kedua, kita bisa menelusuri dan menentukan biaya overhead per produk dengan tepat. Nah, karena jika semua biaya overhead itu kita totalkan, kemudian kita alokasikan secara merata atau hanya berdasarkan satu cost driver saja, itu artinya biaya overhead untuk tiap produk itu sama rata. Padahal belum tentu tiap produk memakan biaya overhead yang sama. Misalkan nih, kita punya toko bakery. Jadi produk kita itu ada roti tawar dan cookies. Nah, belum tentu biaya overheadnya sama kan? Karena bisa jadi listrik yang digunakan untuk membuat roti tawar lebih besar daripada membuat cookies. Ketiga, kita bisa menentukan harga dengan tepat supaya bersaing dengan kompetitor. Nah, jika biaya bisa ditentukan dengan tepat, maka harga juga lebih bisa ditentukan dengan tepat. Misalkan nih, kita bisa menambahkan harga cookies yang lebih murah dan bisa bersaing dengan kompetitor. Dengan adanya activity based costing ini dapat membantu perusahaan dalam mengurangi kesalahan perhitungan penentuan harga pokok penjualan, sehingga activity based costing ini juga banyak diterapkan dan dilakukan pada setiap perusahaan. Demikianlah video singkat dari saya mengenai metode ABC ini, dan jika ada kekurangan saya mohon maaf sekali, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Nur Afni Yunita SEMSIAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton video ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.